Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita pada siang hari ini, amin. Bersama kita akan sambut firman Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, sebab Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Janjinya ya dan amin. Dan mari kita mau terus percaya kepada Allah kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di siang hari ini untuk kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat firman untuk kami. Biarlah firman yang disampaikan dapat menguatkan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih doanya Pak Diakan Muda Rio. Selamat pagi saudara, Shalom. Mari kita sama-sama hari ini sedang memasuki ibadah Prapaskah ya, yang kita sedang hadapi untuk beberapa waktu ke depan. Dan penting sekali kaitannya dengan Paskah. Korelasinya dengan kekristenan kita. Ini yang saya minta semua anak-anak Tuhan memiliki pemahaman yang mendasar sehingga tidak ada sebuah kesia-siaan karena peringatan yang kita kerjakan itu hanya sekedar barangkali tradisi semata. Hari ini saya ajak saudara-saudara untuk melihat dan mereview sebentar berkait dengan pelajaran yang sudah saya sampaikan pada beberapa waktu ini. Dalam Yesaya pasal yang ke-26, ayat 1 sampai ayat yang ke-4, kita buka Alkitab kita. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Semua katakan amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Kapan yang dimaksud dengan pada waktu itu? Pada waktu itu adalah saat semua nubuat perjanjian lama digenapi. Yaitu pada saat Tuhan Yesus datang, Sang Firman menjelma dalam wujud Yesus, menyatakan semua karyanya. Sehingga pada waktu itulah dikatakan, nyanyian ini akan dinyanyikan. Apa isi nyanyiannya? Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang, baca bareng saudaraku, apa? Tembok dan benteng. Nah inilah yang terjadi. Gereja, anak Tuhan, saya dan saudara, itu menerima jaminan dari Tuhan. Untuk mengalami apa? Bukan cuma pagar, tetapi dikatakan tembok dan apa? Benteng. Kalau pagar itu bisa ditendang sama kambing, itu ambrol, saudaraku. Tapi kalau dikatakan tembok, bayangkan kalau tembok itu Yeriko, itu tembok yang gede, yang tebal, yang tinggi. Kalau enggak Tuhan sendiri merobohkan enggak bisa. Sekarang dalam era modern ini dibangun dari berapa waktu silam. Tembok China. Saudara yang pernah ke sana, jauhnya sekian kilometer. Memagari kota itu atau negeri itu ya untuk menghindari apa? Serangan dari musuh-musuhnya. Dan tembok itu berdiri sampai sekarang. Itulah yang menjadi satu jaminan buat gereja Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan. Hei Yehuda, itu gambaran dari orang-orang yang kuat karena takut akan Tuhan. Nyanyian itu dinyanyikan kapan? Waktu semua janji dalam perjanjian lama digenapi. Yesus mati, Yesus bangkit. Maka Tuhan memberikan jaminan tembok dan benteng itu. Sehingga tidak bisa ditembus oleh apapun. Makanya saya mau sampaikan buat kita semua. Sekarang kita jadi anak Tuhan, jangan ada yang kemudian mengikuti teori konsep dari luar yang berkata, hidup itu harus ada pagernya.
betul nggih Pak Budi, pernah mireng ngaten nggih Pak. Orang kerja, usaha, rumah tangga, kursi, bicara apa kursi ini? Kedudukan itu ada pagernya. Kalau nggak dipageri nanti banyak yang, nah pertanyaannya, apa orang Kristen masih butuh pagar itu? Kalau pagar bisa diseruduk banteng, ya diseruduk embek. Tapi kalau tembok, kalau apa? Benteng. Dan yang menjadi tembok bentengnya itu bukan bangunan, tapi Tuhan sendiri. Seperti dia firmankan kepada Abraham. Jangan takut Abraham. Sebab aku adalah apa? Perisaimu. Bicara perisai itu jaminan. Jadi kalau nih anakku Teh Yusin dalam kerjaannya, usahanya, dipasang tembok sama Tuhan, dipagri benteng. Namanya benteng kok. Benteng itu tujuannya apa? Supaya terhindar dari berbagai serangan musuh. Ya aman dong. Betul Pak Heru? Semua itu Pak Noto. Semua kerjaan. Jangan kaget kalau kita menghadapi persaingan. Kalau Tuhan yang membentengi, Tuhan memasang tembok, bisa nggak ditembus? Tolong, ini Nov. Nggak bisa. Makanya kalau mau ngomong saingan, semua kerjaan, semua kedudukan. Kalau saudara masih diiri orang, itu bersyukur. Asal bukan saudara yang iri. Ngerti nggak? Kenapa kalau diiri itu? Orang berhasil atau enggak? Kalau saudara nggak ada apa-apanya, nggak ada orang iri, apa nih yang diiri? Jadi kalau wah Pak ini persaingan ada begini, wajar. Tapi ingat, Tuhan adalah perisaimu. Nyanyian ini dinyanyikan kapan? Waktu Yesus sudah mengalahkan kekuatan kegelapan. Lanjut kita baca sekarang. Ini kan review saja. Ayat yang kelima, silakan Pak. Ayat yang kelima. Yeah. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Inilah kerjaan Yesus. Makanya kita itu bangga ya Mas Samuel ya. Punya Yesus. Ya betul Dinda? Dan dulu kan bukan anak Tuhan, ya kan? Terus terima panggilan, nih anak Tuhan ini. Bukan diajak loh sama suaminya, malah suaminya yang anak Tuhan sempat jalan-jalan. Gak apa-apa ya, masa lalu. Itu Pak Firman, ini Pak Firman, ini dulur kita. Tapi kemudian dalam satu hari, ini Mbak Dinda ini, iya, aku rasa terpanggil. Akhirnya yang jalan-jalan muter balik lagi. Duduk di hadirat Tuhan. Seluruh keluarga diselamatkan. Ini karya Yesus Tuhan. Kita bangga. Ayo, suku Jawa bangga punya Yesus. Suku Batak bangga punya Yesus. Suku Manado bangga punya Yesus. Tator bangga punya Yesus. Tionghoa bangga punya Yesus. Ambon bangga punya Yesus. Dan suku-suku lainnya. Ya nanti aku nyebuti situ ya gak mari-mari keduanya kan. Kenapa? Dia yang bisa menaklukkan kuasa gelap. Di Alkitab banyak nabi. Saya ngomong yang di Alkitab. Saya tidak ngomong yang di luar Alkitab. Betul anak Yemima ya? Kita kalau ngobrol yang di Alkitab aja. Kalau yang di luar Alkitab, sudah lah itu di luar Alkitab kok. Betul ya Pak Firman ya? Pak Edi ya? Yang di Alkitab. Banyak nabi hebat. Tidak satu pun yang bisa menaklukkan iblis. Tapi Yesus menaklukkan iblis. Bagus? Amin? Kita mau tahu itu. Bagaimana cara menaklukkan iblis? Jadi ayat yang kelima ini, perhatikan ya. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Musuh kita adalah kekuatan iblis dan roh-roh yang ada di udara. Semua ditaklukkan. Kemudian apa? Penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkan. Ini dari kekuatan musuh, ayat yang kelima ini. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Apa ini?
iblis dijatuhkan oleh Tuhan. Sampai ke dunia orang mati, dunia yang paling bawah. Siapa yang bisa melakukan itu? Yesus. Makanya kalau saudara buka di dalam perjanjian baru itu, tiap kali Yesus lewat, ada orang-orang yang kerasukan setan. Belensat-belensat itu ya, pujian ya teriak. Yesus, mengapa engkau datang sebelum waktunya hendak membinasakan kami? Itu setannya ngomong. Dan kalau Yesus ngomong, setan pergi. Nggak ada setan yang kemudian, jangan dulu. Nggak bisa. Terus setannya nyuap sama Tuhan. Tuhan Yesus tak bikinkan nasi kuning. Nggak butuh, kata Tuhan Yesus. Apa nasi kuning? Saya butuh nasi kuning itu Pak Gembala, Pak Hendri. Tapi sudah dapat nasi liwet. Yesus tidak butuh. Maka begitu dia teriak, keluar kamu. Keluar. Dan orang itu tertolong. Ini sebetulnya menggambarkan kepada kita semua, aneh kata manusia itu, tidak mengalami kelepasan dari Tuhan. Dan setiap orang berdosa, turunan Adam yang berdosa, dirasui setan, dirasui iblis. Maka tidak ada satupun orang yang dirasui iblis itu bisa terhindar dari maut dan dari alam neraka. Semuanya binasa. Makanya urusan selamat itu bukan, aku selamat loh karena gak jadi keserempet becak, gak popo, ditendang sapi, ora popo. Bukan itunya. Selamat itu artinya saya dan saudara sudah dibebaskan dari cengkeraman dan kuasa-kuasa apa? Dari kuasa gelap. Sudah dilepaskan. Dan hubungan kita sama Tuhan itu baik. Sebelum saya khotbah ini tadi ada cucu sekolah minggu datang, anak Sky. Bawa minyak, minta didoakan opa supaya emak itu nenek ya atau oma itu bisa jalan lagi, kakinya sakit. Ya, saya doa. Mana mamanya Sky? Ada di sini enggak? Ya. Doa. Begitu doa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya lihat dia nangis gugup. Dia kan sekolah minggu loh. Dan saya senang tadi di foto sama Bu Retno. Saya kirimkan ke emaknya. Ini loh, Sky minta doa untuk emaknya sampai nangis-nangis waktu saya doakan. Kesimpulannya apa? Dari anak kecil saja. Itu kalau sudah mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan, hubungan sama Tuhan itu benar-benar langsung ping. Amin, saudaraku. Jadi kita nyanyi, kita doa, ini bukan cuma ya gerakannya harus begini, harus begitu, cuma formalitas, ritualisme, enggak. Tapi hatinya, hati saya dan hati saudara langsung bertemu dengan Tuhan. Makanya nanti kalau kita ini di dalam perjalanan hidup, ya sadar Tuhan yang selalu memberi jaminan kepadaku. Itu artinya apa? Tidak ada duanya. Ucapkan bareng dengan saya apa? Apa yang tidak ada duanya? Yesus tidak ada duanya. 1, 2, 3 apa? Yesus tidak ada duanya. Loh Pak Lasiano itu bilang bagus Pak, itu hebat Pak, itu baik. Ya gak apa-apa lu silakan. Kecap selalu nomor 1. Tapi kalau kita katakan Yesus tidak ada duanya, karena dialah yang dapat menaklukkan iblis, baik yang di dalam dunia ini juga yang ada di alam maut. Kalau Yesus tidak bertindak, Sang Firman yang dalam wujud manusia Yesus ini tidak bertindak, semua saya dan saudara tidak punya harapan dalam hidup. Hidup di sini bisa disantet, bisa diguna-guna, bisa dibuat ya kena lalat hijau sampai memble, kena oyot mimang. Tapi bersama Yesus, nana. Makanya saya minta jangan ada kemudian anak Tuhan ngadep saya, Pak saya ini kok ngadepi kayak gini, ini diganggu kuasa gelap apa. Ada pengaruh aja dari luar. Ya, tapi kalau engkau hidup secara teratur dalam kuasa firman Tuhan, tidak ada kuasa lain yang bisa menyentuhmu. Saya tunjukkan ya, kalau tadi yang di luar Tuhan Yesus ngomong sama orang yang kerasukan, setan pergi semua.
Sekarang dalam dunia mistik, Alkitab tuh ada mistiknya, hidup ini mistik. Kalau enggak mistik, enggak spiritualisme, gimana? Memang manusia itu terdiri dari dua bagian. Materi, jasmani kita, dan spiritual itu karena kita punya roh. Roh itu dari Tuhan. Roh itu butuh alam rohani. Butuh makanan rohani. Butuh gembala rohani. Jasmani ini butuh makanan. Sego liwet, sego karak, bubur romo, semanggi. Jadi kok terus makanan ya Pak urusannya? Wong sampai doyan kok. Gitu, lodeh. Tapi manusia rohani. Makanya ngomong akhirat itu alam roh. Akhirat itu dibagi dua. Neraka, maut, dan sorga, kemuliaan Allah. Waktu Yesus turun, Sang Firman turun dari kemahatinggian, ya, datang ke dunia ini, bahkan dia turun ke dunia paling bawah, apa itu? Maut. Saya kira perlu dibaca aja. Ibrani 2 ayat yang ke-14 itu. Ini pedoman supaya saudara tahu. Yakin, saya ulang-ulang. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Yesus itu makanya harus mati. Mati itu apa Pak Gembala? Mati itu turun ke alam maut. Jadi kalau mati itu urusan enggak bernafas, nadinya enggak gerak lagi, sudah enggak ada uapnya kalau taruh kaca di hidung karena dinyatakan sudah meninggal. Nah itu adalah sebuah statement atau suatu bidang yang lain. Ini bidangnya Pak Firman umpamanya. Ya, seorang sarjana kesehatan. Nah ini urusannya ilmu kedokteran. Orang mati itu berarti udah nggak bernafas. Kenapa? Jantungnya mandek, semua fungsi-fungsi organ itu sudah nggak fungsi lagi. Dan dalam waktu beberapa jam kemudian terjadi ya sel itu sudah pecah. Dan membusuklah manusia itu. Itu adalah domain dari dokteran klinis. Tapi kalau dalam arti spiritual, ilmu batin, mati itu artinya pindah. Makanya bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa, tilar donyo. Di Indonesia kan menjadi meninggal. Meninggal itu kepotong sebetulnya. Harusnya diterjemahkan lanjut seperti bahasa Jawa tilar donyo itu. Meninggal, meninggalkan dunia. Jadi orang itu kalau masih bisa meninggalkan itu kan berarti pergi kan. Berarti kalau bepergian itu kan berarti tidak mati, tidak mandek. Masih akan ada lanjutannya. Meninggalkan dunia nyata, masuk ke dalam dunia rohani. Nyawa itu nggak bisa mati. Karena nyawa itu dari Tuhan. Nah ini supaya nanti nggak bingungkan saudara. Pak lah kalau nyawanya ayam Pak nggak bisa mati. Lah kalau sampai ayam, kambing, embek, anjing, nyawanya itu nggak bisa musnah. Lah nanti kan akhirat penuh dengan gituan aja. Wong sehari aja dibeleh berapa itu. Iya kan? Nah, itu nyawa hidup itu diciptakannya hanya dengan Tuhan berfirman. Jadilah embek hidup, jadilah anjing, jadilah kucing, jadilah ayam, jadi, langsung hidup. Tetapi ini bukan dari roh. Kalau manusia itu diciptakan dengan Allah menghembuskan rohnya. Jadi roh kita itu bagian dari yang Allah berikan dari roh Allah, roh Tuhan. Makanya ini tidak bisa mati, ini tidak bisa musnah. Gitu loh. Pak, kalau ada anjing tuh kok baik gitu. Bahkan kadang-kadang lebih baik loh Pak dari pemiliknya gitu. Tersinggung saya saudaraku. Karena saya punya. Iya kan? Apa nanti kalau mati masuk surga Pak? Lah kalau mati masuk surga, berapa anjing yang dipotong? Nyawanya masuk surga itu karena baik. Ya kalau sampai penuh dengan anjing baik, saudara sama saya nggak dapat tempat malahan. Kenapa? Penuh dengan mereka. Jadi hewan binatang enggak ya. Enggak ada urusannya begitu dia sudah memang diciptakan itu untuk mata rantai makanan. Selesai. Tapi
makhluk roh itu apa? Malaikat yang sebagian kemudian jadi iblis, ya ini nyimpang dikit ini ya. Itu kekal. Karena penciptaannya dihembuskan dari nafas Tuhan. Kemudian malaikat-malaikat sebagian jadi setan, iblis, demit yang jahat itu karena dia berontak kepada Allah. Nah, manusia itu dibuat dari tanah, kemudian dihembusi roh Allah. Makanya dua komponen ini membuat manusia itu paralel, hidupnya dihadapkan dengan kehidupan nyata materi, juga nanti urusan rohani. Nah, makanya sorga neraka itu hampir agama apa saja percaya. Meyakini itu. Nah, orang tanya sama saya, gimana Pak dalam Kristen? Alkitab kasih tahu. Sebelum neraka muncul nanti ini orang mati masuk ke maut. Maut itu apa? Base campnya iblis. Nah ini tadi yang udah dibaca. Ibrani 2 ayat berapa tadi saudara? 14. Nah ini untuk ngingatin saudara. Jadi supaya saudara tahu, ini loh Yesus. Dia sampai di dalam dunia rohani dia berkarya. Makanya Yesus mati itu artinya Yesus dari alam roh, sorga, turun ke alam nyata dunia. Waktu dia disalib, dikubur, dia sengaja setelah batu ditutup masuk ke dalam dunia roh yang bagian bawah. Yaitu alam maut. Tujuannya apa? Menghancurkan, mematahkan iblis yang berkuasa atas maut itu. Untuk apa? Melepaskan saya dan saudara semua. Makanya saya selalu memakai istilah, namamu dan namaku berbahagialah jika sudah pindah. Ditulis di dalam kitab apa? Kehidupan. Karena kalau enggak di depannya iblis itu tadi. Registrasinya ada di situ semua. Ya, enggak pakai ditanya-tanyai, orang tuh copot nyawa, wut langsung. Ini di bawah murka Allah, iblis bilang, oh ini punya aku, seret ditarik. Enggak bisa lepas. Maka sebelum itu terjadi, Yesus lakukan, dia turun, dia hapus nama setiap orang yang asalnya berdosa turunan Adam, tetapi menyerahkan persoalan dosanya kepada Yesus, maka perjanjian itu sudah terjadi. Iblis sejak saat itu tidak berkuasa lagi atas orang yang menyerahkan persoalan dosanya kepada siapa? Tolong, kepada Tuhan Yesus. Pak lah saya dulu latar belakang saya gini, saya dulu pernah belot, saya dulu pernah gak karuan. Terus ada, saya dulu sempat jalan-jalan tadi kata Pak Gembala gitu. Tuhan tuh kalau mau nginget-nginget semua masa lalu kita, tidak ada satupun orang yang beres. Ya kan? Maka Tuhan mengatakan asal kamu mengaku dari semua kekeliruanmu, perbuatanmu dan minta ampun kepadanya, mengakui, maka Tuhan yang setia dan adil mengampuni dosamu dan melupakan segala pelanggaranmu. Yang percaya katakan amin. Saya kasih ayatnya itu supaya saudara ingat, catat baik-baik, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Supaya clear dulu ini ya, makanya review khotbah saya yang lalu di PA, saya minta ya selalu saudara, Kamis malam itu persembahkanlah waktumu. Gak apa-apa sambil duduk-duduk di ruang tamu, suami, istri, anak, setel, PA online. Silakan dibaca dulu, silakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan menyucikan. Disucikan tuh kalau Tuhan dalam porsinya, ya suci bersih sudah. Makanya ada istilah merah seperti kesumba, disucikan, diputihkan sampai putih seperti apa saudaraku? Ada 2, salju atau bulu domba. Artinya bersih. Nah ini loh kekristenan, iya itu wong sabda Tuhan ngomong kok. Kalau ada orang lain mengatakan bahwa cek gampangnya kok mudah sekali, kok mudah amat. Padahal amat itu enggak terlalu mudah. Ya amat yang kenal umurnya sudah 97. Ya, kok mudah amat katanya. Ya sudah silakan, sampean mau cari yang sulit, monggo. Uang bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Nah kekristenan itu dasarnya jelas kok, upah dosa maut. Semua orang telah berbuat dosa. Aturannya saya saudara nggak ada satupun yang bisa lepas. Oh kabi masuk neraka. Masuk neraka kabi. Percaya enggak saudaraku? Iya kan? Ini. Tapi Tuhan itu baik. Dan dia lakukan itu. Lah prosesnya ini yang nggak bisa diterima.
Oleh apa? Firman Tuhan jadi manusia namanya Yesus. Mati lagi. Terus ada cerita. Kalau Yesus disamakan Isa, katanya Isa itu gak mati. Ya, yang dimatikan itu orang lain, mukanya diserupakan dengan Isa. Terus gimana Pak kita menanggapi? Ya gak apa-apa, lawang itu tulisan yang dipercayai. Ya silakan. Tapi kalau Yesus benar-benar sebab kalau dia nggak mati, dia nggak turun ke alam maut. Sampean semua kabi masuk neraka, masuk maut. Gitu loh. Jadi ini makanya penting saya bilang. Wah bersyukur banget ini sekarang. Kenapa? Kementerian Agama sudah membuat keputusan seperti yang diekspos di dalam kalender itu tidak lagi disebut ya wafat Isa Al-Masih, tetapi disebut wafat Yesus Kristus. Apa untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau perkara Yesus ibunya apa Maria di sana jadi Maryam, ya nggak masalah sebetulnya. Wong itu kan dialek, iya kan? Umpamanya lo saya namanya Hendri, terus ada orang karena dialeknya itu apa ditambah oh jadi Pak Hendriok gitu, ya karpe. Lo iya kan? Silakan saja. Tapi ketika bicara bahwa Maria sama dengan Miriam, Miriam itu saudaranya Harun, berarti saudaranya Musa juga. Nah ini yang gak pas. Berarti bukan. Gitu loh. Kemudian kalau bicara ngomong Miriam, saudaranya Harun, saudaranya Musa. Ini berarti dari suku Lewi. Karena Alkitab memberitahu jelas. Satu bedanya, ribuan tahun. Maria itu di 2000 tahun lalu. Sedangkan kalau Miriam ceritanya Harun, Musa, itu kira-kira 3000 tahun ke belakang ke sana. Bisa nangkep ya saudaraku? Satu. Yang kedua, ini supaya saudara paham betul. Kalau ini Miriam, saudaranya Harun, saudaranya Musa, berarti dari suku Lewi. Karena di dalam kitab Keluaran pasal 2, ya ayat 1 dikatakan di sana, ada suami istri, ada orang laki-laki dari suku Lewi menikahi perempuan dari suku Lewi. Nama laki-laki itu Amran. Nama perempuan yang dijadikan istri dari suku Lewi itu namanya Yohebed. Itu Lewi. Nah Alkitab memberitahu Yesus dari suku Yehuda. Jadi saudara kalau tanya, bagaimana itu menurut sampean? Ya pikir sendiri. Kan gitu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau ada Hendri Haryono, berasal dari kota ini, terus ada orang yang menyerupai namanya Hendri Haryono. Dari kota lain. Kira-kira sama atau tidak? Pada sama. Iya kan? Ini Hendri Haryono, lahirnya di kota ini. Terus ada lagi satu Hendri Haryono. Mana? Bengkalan. Ya, mesti beda. Walaupun Hendri ini bisa nyanyi, itu cukok napese paling nyaman itu loh, masih ingat? Cukok napese paling nyaman itu ikan apa yang paling enak gitu itu kalau Indonesia. Paling nyaman cukok tengeri. Jadi paling enak apa? Ikan tengiri, iya kan? Bisa dibikin itu soalnya pempek saudara. Ya norok siapa sih paling nyaman? Ikut siapa yang paling enak katanya. Paling nyaman norok Kak Hendri ya. Itu kurang lebih gitu ya. Nanti kalau enggak percaya tanya sama Bu Retno. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa harus mati? Ini tujuannya. Makanya jangan saudara ya kemudian ya enggak percaya diri ketika katanya Tuhan kok mati itu. Terus bingung ya Mas Alek. Ada gak lihat orang Kristen itu ditanya, ya Tuhanmu mati gitu. Kita bisa jawab, nek gak mati Tuhanku, maka aku yang binasa. Gitu loh, Chandra ya. Ini juga ini sinyo ini. Ada semua. Saudaraku dikasih Tuhan, makanya dia harus mati. Kalau gak mati aku binasa. Wah iman Kristen itu mudah dijelaskan. Ya. Nah sekarang kalau Yesus mati, mematahkan kuasa iblis,
Orang percaya dibangun benteng dan tembok dalam penjagaan Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi Tuhan memberikan apa? Power and authority. Memberikan kuasa dan memberikan satu urapan. Memberikan satu keajaiban yang dipercayakan kepada orang yang beriman. Nah itu terlihat di dalam ayat Yesaya 26 tadi. Coba kita buka kembali. Yesaya 26 ayatnya yang berikutnya. 6 dan 7. Nah ini. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Ya. Jejak orang benar adalah lurus. Amin. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesus yang merintis apa saudaraku? Jalan lurus baginya. Bagi siapa? Baginya tadi yang dikatakan. Orang yang lemah, orang yang apa tadi dikatakan di situ Pak, ayat yang ke-6-nya? Sengsara. Kenapa? Ini manusia yang dulunya berdosa, sengsara. Dikuyau-kuyau sama kuasa gelap. Tapi sekarang menerima anugerah Allah. Ya, Allah bertindak dalam Yesus. Dia nyatakan semua, bukan cuma membebaskan kita dari cengkeraman kuasa gelap, tapi sekarang diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bertindak. Menginjak. Tolong saudara geter-geter kaki dalam nama Yesus. Masih ingat? Iblis, setan, demit yang seringkali membuat khawatir, kecewa, seringkali membuat takut, seringkali kadang-kadang membuat wah masa tuaku nanti gimana, anak-anakku gimana, masa depanku gimana. Setan iblis yang membuat gitu semua. Aku apa? Injak dalam nama siapa? Halo? Tuhan Yesus Kristus. Ya itu loh. Makanya kalau saudara ngerti ini, saudaraku dikasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi sesuatu ketidaknyamanan, ketidakidealan. Saya yakin dah di sini hadir. Berapa dari saudara yang datang bisa mengalami sesuatu? Pak Gembala nggak tahu saja, kami ini sedang mengalami begini. Ada gangguan kesehatan, ada gangguan nih Pak dalam kaitan apa yang menjadi kerinduan saya, cita-cita saya. Kenapa mesti saya ngalami begini? Kenapa? Ya bukan orang lain. Saya ajak nanti saudara ngerti firman. Jangan mau saudara dibelenggu seolah-olah tidak ada hari esok. Karena ada kabut tebal ya yang membayangi, yang merintangi kita. Ada Yesus yang sanggup menyelesaikan semuanya. Dan ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi kita alami. Bukan dia diam. Bukan dia membiarkan kita. Tapi dia pasti bertindak pada waktunya. Jangan saudara nuntut seperti apa yang menjadi waktu kita. Kenapa hari ini, sekarang ini. Jadi pagi saya sampaikan, bahkan orangnya lagi hadir. Ketika dia dagang, saudara tiba ada orang datang, lalu ngambil dagangannya, nilainya mungkin puluhan atau mungkin ratusan juta. Tidak lama kemudian ada kawan pebisnis lain ngasih tahu kalau orang ini biasanya kalau bawa dagangan terus nggak balik lagi, apalagi kalau sudah jumlah besar. Dengar itu khawatirnya minta ampun, wajar, manusiawi, betul ya Pak Kris ya? Manusiawi. Kita ini apa yang kita pikir, apa yang kemudian diolah di hati itu berkait dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Makanya orang Kristen saya anjurkan, ayo lihat firman, baca, dengar firman. Ada kesempatan online itu berkat, saudara gak perlu beranjak dari tempat saudara. Apalagi kalau saudara beranjak kayak begini. Tak kendaraan, ngeluarin duit, pakai Grab, pakai apa aja. Ya bawa kendaraan tentu beli bensin, kasih persembahan. Saya mau katakan, semua yang kau taburkan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan kaitannya dengan kita punya hajat besar untuk bangun ini, puji Tuhan ya. Ini terus tembok sudah terus berdiri. Dalam waktu dekat saya dapat laporan ini nanti akan ada pengecoran. Untuk ya sebagian dari tingkat 3 itu, karena mesti harus dicor dulu. Supaya kita bisa pasang atap untuk ruang itu, yang itu aja bisa dipakai nanti. Dan lanjut nanti akan bongkar ke sini. Begitu di sini serata itu, sudah sampai lantai 2 menjelang lantai atas, langsung Tuhan sediakan berkat naik sampai selesai. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Kalau orang tanya sama saya gimana Pak Gembala? Jangan lagi saudara. Mungkin tim ya gembala ya tanya gimana ini Pak. Aku gak bisa jawab. Ya. Tapi yang aku yakini, Tuhan kok yang punya hajat. Tuhan kok yang punya ini. Bukan Henry. Bukan dinasti Henry. Bukan. Ini milik Tuhan. Untuk kepentingan jemaat. Sampai kapan saya masih diizinkan mendampingi saudara, saya tidak tahu. Tapi itu yang menjadi pertaruhan saya. Selagi nyawa masih ada, nempel dalam hidupku. Aku ingin terus memberikan pendampingan kepada keluargaku, anak-anak rohaniku semua. Baik yang ada di onset ini ataupun yang ada di online. Ataupun jemaat yang di Surabaya. Ini saudara ada kesempatan waktu mulai sambil rekreasi ke Surabaya sebelum jam 5 tepat sudah ibadah. Gereja Kemah Tabernakel kita di hotel ya Regantris Cendana. Ya saudaraku dikasih Tuhan. Untuk kali ini nanti di lantai 9 karena lantai 2 digunakan. Kita mendapat tempat di lantai 9. Pakai itu. Waktu, kesempatan, potensi yang Tuhan percayakan. Tadi saya katakan, ketika orang itu menghubungi saya, gimana Pak Gembala? Saya bilang, gak usah takut. Rezeki itu kalau Tuhan kasih, tidak ada yang bisa merongrong. Yang percaya katakan amin. Istilah umumnya, kalau memang rezeki gak akan lari kemana. Saudara lari kemana dikejar rezeki, yang percaya katakan amin. Yang membuat orang itu hidup tidak nikmati rezeki walaupun kelihatannya sugih, kelimpahan, nampaknya sukses, berhasil luar biasa. Kekuatan kegelapan. Orang itu kaya begitu tapi tidak bisa nikmati apa-apa. Coba bayangkan. Tapi kalau Tuhan mau mengangkat kutuk dosa kita, dia memberikan berkat kehidupan. Dia menyediakan rezeki yang kita butuhkan. Saya mau katakan kemanapun saudara berjalan dikejar sama rezeki. Makanya doanya itu jangan, oh saya kerja nyari duit, jangan. Kalau nyari kerjaan, jangan. Oh nyari duit. Kalau sudah nyari duit itu biasanya dibawa-bawa karpet, yang ceplok-ceplok di ngisor. Itu mesti cilik-cilik saudaraku. Tapi kalau saudara kerja dengan benar, maka berkat diturunkan dari atas. Satu waktu saudara sampai koyok gini yo. Gitu. Mungkin ada yang mesem-mesem saudara ketawa-ketawa. Apa betul? Dan saya katakan, banyak dari saudara juga nanti akan mengalami. Benar juga yang diomong sama Pak Gembala. Tapi kalau kayak gitu, jangan lupa loh sama Pak Gembala. Belikan nasi karak saudaraku. Tapi dari emas, loh kon. Gak ini omong goyon ya saudaraku, ini kasih Tuhan. Tapi saya merasakan kasihmu, keluargaku. Saya banggakan kamu semua. Dimanapun. Di antara rekan-rekan pendeta. Kalau saya ada kesempatan diundang pelayanan khotbah gitu. Hari saya tidak pernah terima persembahan. Doakan saya serahkan kembali. Kenapa saya katakan? Jemaat yang saya layani, keluarga besarku, dimanapun mereka berada, dia berjalan bersama denganku. Iya, dia sepakat menjadi tim besar. Keperluanku cukup. Keperluan hamba-hamba Tuhan full timer cukup. Pelayanan, misi, untuk kita juga mengingat hamba Tuhan, kepentingan lain cukup. Cuma model saya itu enggak biasa rapat-rapat. Kaken rapat, nanti malah kentean nasi pisang goreng, kaken. Gitu ya. Ya saya doa aja. Tuhan sediakan rezeki untuk operasional, lokal oke, untuk pelayanan misi, ya ngirimi juga ya berapa hamba Tuhan di luar kota, di tempat-tempat daerah-daerah yang sulit. Ya. Makanya selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan, hamba Tuhan. Ketika kita dapat pembaruan izin, kan saya berapa kali ngomong, saya kumpulkan pendeta, ada 80 atau 90 orang. Berapa diaken yang ikut hadir. Saya ingin menguatkan mereka. Jangan berulang kali kita mengatakan kalau lihat situasi, kondisi, kayaknya tidak mungkin, macam-macam. Kayak tidak mungkin bisa maju, kayak tidak mungkin bisa sembuh sehat, kayak tidak mungkin bisa up kembali, kayak tidak mungkin ini kita bisa berhasil. Kata-kata itu buang dalam nama Yesus. Bersama Yesus kita bisa.
Lo hal yang positif kok, berharap dulu, perkara kapan dikabulkannya itu urusan lain. Ya, apalagi yang muda-muda kayak gini. Jangan dikit-dikit pesimis, belum apa-apa. Kembali ke pedagang tadi. Saya di luar kota, saya telepon, Tuhan, kau gerakkan kalau memang itu rezeki dari Tuhan yang bawa dananya ini, digerakkan balik, bayar. Gak lama saudaraku. Ya, 3-4 hari kemudian kalau tidak salah, saya lupa. Ditelepon lagi. Pak Gembala, ya Tuhan itu luar biasa Pak. Jawaban saya sudah tahu. Wes suwe. Ngerti? Kalau Tuhan luar biasa apa jawabannya? Wes suwe. Itu bahasa Indonesia sudah lama dari dulu. Udah remah sampean nih kan. Iya kan? Kok saya bilang gitu, terus lu kok gitu Pak? Lah iya loh. Jangan baru sekarang tahu, Tuhan tuh bu. Ya saudaraku, luar biasa dia. Ya gitu, terus dia cerita, si Tuhan Pak, betul Pak Gembala. Iya Gembala ya kayak betul lah, salah itu kadang-kadang aja. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau memang rezeki. Tapi ada hal yang mungkin, waduh Pak kami mengalami keadaan yang sangat sulit. Saya bilang pertetapkan hatimu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi sesuatu ini. Demi rencana Tuhan yang jauh lebih bagus, lebih besar, lebih hebat, lebih menyenangkan. Cuma dibanding dengan yang sekarang kamu sedang mengalami kerugian itu. Yang percaya katakan amin saudaraku. Gitu. Kenapa? Coba kita akan melangkah dalam Yesaya pasal 26 ayat 12. Nah ini supaya kita ngerti. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Yang percaya katakan amin. Lanjut. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita berdoa, ketika kita berjuang, ketika kita berusaha, ketika kita terus mengharapkan campur tangan Tuhan dan menjadi kenyataan. Ya, kita mungkin kadang merasa, wah ini ya, perjuanganku seutuhnya membuat ini. Ya kita cuma kontribusi kecil, kita cuma ya istilahnya barangkali ya lakukan sesuatu kecil. Tapi Alkitab katakan, Engkau yang melakukannya bagi kami. Itu loh. Jadi kalau sampai kita menghadapi kesulitan, menghadapi satu masalah, sesungguhnya Tuhan juga ikut memperjuangkan. Percaya enggak saudara? Kesulitan persoalan itu Tuhan Yesus itu juga ikut campur tangan. Untuk apa? Mengatasi, minimal memberi kekuatan. Ya memberi kekuatan kepada kita. Nah itulah tujuannya Yesus mati, Yesus bangkit. Coba kita lanjut. Ya baca sama-sama saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat 18. Ibrani 2, 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya, amin. Yesus makanya rela disalib, rela dikubur, rela ya masuk maut. Ini atas kerelaan dan atas apa? Kemahakuasaannya loh. Jangan saudara pikir Yesus mati itu karena dia lemah, dalam hal ini dia kalah. Oh dalam hal ini karena kemanusiaan Yesus yang disalib, saya tidak melihat itu. Saya melihat Yesus secara utuh adalah penjelmaan dari firman. Seperti Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu menjelma menjadi manusia. Ayat 14. Jadi tidak perlu mendefinisikan Yesus itu kira-kira persentasenya gimana. Enggak, wong penjelmaan kok. Allah jelma. Jadi Yesus, ya sudah jadi Yesus. Siapa Yesus? Penjelmaan firman Allah itu. Nggak usah setengah manusia, setengah Allah. Ya 100% manusia, 100% Allah. Bingung no saudaraku. Iya kan? No. Waktu disalib, dia mati. Itu kemanusiaannya. Saya enggak sepakat itu. Jadi saudara tolong camkan itu. Loh kalau gitu gimana dia mati? Memang dia mau mati. Alkitab memberitahu, nanti ayat-ayatnya banyak. Aku memang sengaja memberikan nyawa bagimu. Gembala yang baik memberikan apa? Nyawa bagi, nah memberi.
Ya, makanya saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, Yesus disalib itu teriak itu kan bukan teriak, wah gimana aku dicabut nyawaku, enggak. Kuserahkan apa? Nyawaku. Jadi kuserahkan. Justru kematian ini adalah dalam kemahakuasaannya. Bukan kematian kemanusiaannya ini yang disalib, yang dikubur, yang apa. Oh, Alkitab juga memberitahu, sebetulnya turun ke alam maut itu juga bukan, oh itu hanya roh Yesus. Tubuhnya itu ya masih di kuburan. Saya tidak melihat itu. Seluruh eksistensinya, keberadaan Yesus turun ke alam maut. Kenapa? Berkait dengan apa? Penebusan itu juga atas penebusan tubuh. Dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Ya bahwa ya tubuh Yesus Kristus mengampuni dosa kita, menebus dosa kita satu kali untuk selamanya. Dan dikatakan tubuh Yesus itu tidak bisa dicengkeram oleh kekuatan maut. Di mana? Kisah Rasul pasal 2 ayat 31. Ya, saudaraku, itu bicara bahwa keberadaan Sang Kristus Yesus itu turun ke maut, ya turun. Keluar dari maut, ya seluruh keberadaannya. Wong jelas-jelas kuburan masih tertutup, Yesus sudah gak ada di situ kok. Iya kan? Nangkep maksud saya. Kalau dibuka masih Yesus di situ baru bangun kayak Lazarus keluar itu. Waktu dibuka batu itu oleh malaikat gak ada Yesus. Jadi jangan bilang yang turun itu rohnya ke maut. Seluruh keberadaan, seluruh eksistensinya. Loh kalau gitu pemikirannya tubuh Yesus beda sama kita, beda. Di mana ayatnya itu? Ibrani 10 ayat yang kelima. 10 ayat yang kelima itu diberitahu bahwa tubuhnya yang ada itu tersedia, bukan tercipta. Ya, jadi saudara, waktu peristiwa Natal itu sudah ajaib. Ini orang kan kadang bingung karena ini masih ada kaitannya dengan, kalau Yusuf juga ada kaitan. Wong Yusuf sama Maria belum bersetubuh. Maria mengandung karena Roh Kudus. Tapi kan ini keterkaitan dengan Marianya bagaimana kan manusia. Lah makanya kalau ini ada terkait dengan Maria kan masih bau dosa. Ya, maka sebetulnya di sini saudara saya meyakini bagaimana masuknya Roh Kudus di dalam kehidupan Maria, bagaimana keluarnya itu juga misteri, itu juga ajaib. Gitu loh saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya keberadaan atau eksistensi Yesus Kristus itu sebenarnya tidak berkait dengan Yusuf, sudah pasti semua orang percaya. Ya, tetapi saya juga menyebutkan sebetulnya enggak ada sangkut pautnya dengan Maria. Karena memang hanya dipinjam saja selama 9 bulan kurang lebih. Maria harus mengandung, tapi proses kelahirannya ajaib. Sehingga saya meyakini kemungkinan besar setelah Tuhan Yesus hadir dalam dunia, maaf ya, Maria masih perawan. Gitu loh, makanya enggak salah kalau menyebut perawan Maria. Nah cuma pemikiran-pemikiran gini ini kan ya sedikit orang yang memikirkan, kebanyakan ya sudah ngikuti aja apa yang dari sononya begitu ya terus diikuti saja. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan buat doktrin tapi coba pemikiran. Maaf ini kalau secara omong dewasa, bagaimana manusia itu melahirkan ya seorang anak. Tentu dari jalan lahir, dan jalan lahir itu disitulah masuknya benih itu. Sehingga keluarnya juga dari yang sama. Sekarang kalau ditanya, Roh Kudus masuk di dalam kehidupan Maria lewat mana? Tolong terangkan. Gak bisa. Itu adalah roh. Maka kalau roh ini mau hadir di dalam keajaiban, Yesus itu ajaib. Sampai mati, sampai bangkit. Begitu dia naik, dilihat semua orang loh, bukan mimpi loh, bukan cerita. Aku tadi malam naik ke surga itu, gak usah percaya. Model kayak gitu gak usah percaya ya. Tapi kalau semua orang di Yudea menyaksikan Yesus terangkat, itu saksi mata. Mereka berkata, kami melihat dengan mata kelapa sendiri. Kok kelapa? Kepala ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah itu betul. Dia naik. Kalau Yesus ujuk-ujuk dia cerita, aku tadi malam ke rumah Bapak gitu. Waduh itu. Kita rame-rame gak usah percaya sama Yesus sekarang ini. Yuk kita keluar aja. Tapi karena semua kejadian itu disaksikan orang. Waktu dia bangkit dari kematian. Tangannya lubang. Jadi betul-betul yang dilubangi tangan Yesus. Lah ngapain kemudian kita mempercayai bahwa yang dilubangi tangan orang lain. Cek jahatnya Tuhan Yesus bu. Iya kan saudaraku. Kenapa? Demi menyelamatkan orang dia menyelakai orang lain. Nggak mau.
Waktu di taman Getsemani saja orang datang gemeruduk itu nyari siapa? Nyari Yesus orang Nazaret. Bule peneka. Ngomong apa sih Pak Gembala itu? Aku ini. Saudaraku dikasih Tuhan. Semua dikerjakan atas dasar kerelaan. Itu sebabnya. Saudara tahu, baca bareng ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan apa? Damai sejahtera. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Itu sebabnya di penghujung khotbah Prapaskah ini, mengucap syukur kita terus dibawa mengenal kepada siapa aku percaya. Sehingga yakin hidup ini kalau mungkin masih dalam proses, jangan pernah gentar, Tuhan yang punya masa depanmu semuanya. Tuhan yang menjanjikan jaminan hari tua kita. Sampai kita tutup mata di sini, Tuhan menggandeng kita pulang ke kerajaan sorga. Amin. Dan itu semua kepastian. Bukan tidak jelas, semua dijelaskan. Kalau toh ada orang mengatakan, kok gampang begitu Pak dalam iman Kristen? Ya Tuhan nyediakan yang gampang, apa yang cari sulit. Iya kan? Nah kita ikut saja ini Tuhan, terima kasih, kebaikanmu luar biasa. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kita akan terima perjamuan kudus siang hari ini. Dan kita terima berkat kekuatan rohani. Ya. Dan percayalah ketika engkau mengalami gangguan dalam hidup, ada pencobaan, ada masalah. Itu bukan di luar kontrol Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan. Semua dilihat Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan melihat, pasti Tuhan akan campur tangan. Siap sedia menolong saya dan saudara. Tidak terkecuali. Terima kasih Pak Juli Raharjo. Dan semua terima kasih pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih guru-guru sekolah minggu di semua ruangan. Yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun iman anak cucu kita. Jeri lelahmu semua tidak sia-sia. Kita nyanyi satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku. ku sembah Kau Tuhan. Saya jemput saudara berdiri bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur sekali lagi. Saya undang seluruh tim pelayan perjamuan mengambil tempatnya masing-masing. Amin, amin. Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Layakkan Tuhan setiap kami menerima berkat rohani. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Kami mengucap syukur karena Tuhan layakkan pada siang hari ini untuk kembali kami ke arah seperti suasana 2000 tahun yang silam. Yakni ketika Engkau mati di salib dan Engkau dikuburkan turun ke alam maut, namun Engkau bangkit dari kematian. Dan justru itu bukan aib, itu kebanggaan kami. Punya Tuhan Juru Selamat yang rela mati turun ke maut demi menggantikan tempat kami semua. Olehnya layakkan ya Allah ya Tuhanku ketika kami makan dan minum perjamuan pada siang hari ini, kami menerima berkat kekuatan ilahi yang dari wadamu. Sucikan seluruh pelayan, sucikan seluruh jemaatmu untuk saat ini dilayakkan menerima berkat yang besar yang daripadamu Tuhan. Terima kasih sehingga Tuhan menjamah setiap hidup kami, baik tubuh jiwa roh kami ada dalam jaman kuasa-Mu. Kelelahan, kelemahan, penyakit semua Tuhan singkirkan. Dan Tuhan berkenan memberkati kami dengan pembaruan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Oleh kami pasrahkan tubuh dan darah Tuhan yang akan dibagikan ini, kami bagikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Coba silakan duduk, saudara. Yang ada dalam Hosea, kita baca dan resapi. Terima kasih Yesus. Saya undang kita sama-sama berdiri. Saya yakin semua Hosea sudah dibuka. Bagi saudara yang ada di ruangan lain semuanya, kalau ada kelewatan tolong lambaikan tangan. Tangan kanan kami mengangkat tubuh Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena siapakah kami ini Tuhan, sehingga layakkan kami, Engkau perkenani kami untuk masuk menikmati hadirat-Mu yang maha kudus. Sesungguhnya kalau bukan karena kasih-Mu, tentu kami semua terbuang. Bahkan kami tak layak sedikit pun. Karena hanya bagaikan cacing dalam tanah yang tiada arti. Tetapi kasih setia kemurahan-Mu, Engkau yang datang dan berkarya di 2000 tahun silam. Sehingga nyanyian pujian yang dinubuatkan Yesaya, hal itu sungguh terjadi, bahwa Tuhan telah memasang tembok dan benteng atas hidup gerejanya, yaitu atas setiap hidup kami umat tebusan-Mu. Kami mengucap syukur, bukan hanya Engkau mematahkan kegelapan dari kami semua Tuhan, tetapi Engkau juga memberikan kuasa kepada kami, untuk kami bertindak melangkah dalam kemenangan, dengan percaya kepada Tuhan. Optimisme yang dari sorga melingkupi kami, sehingga dalam hidup ini kami tak akan pernah mau menyerah hanya karena ada rintangan, hambatan, tantangan. Karena semua itu pasti ada. Tapi jika kami bergerak bersama-Mu Tuhan Yesus,
pasti semua dapat kami lalui. Dan kami boleh meraih kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Olehnya kami mau makan perjamuan ini dengan sabda Tuhan yang menjadi dasarnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya. Kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur saat ini. Kami mengangkat cawan berkat yang diberkati ini dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan, kekuatan ilahi-Mu terus masuk dalam hidup kami. Menuntun kami dari hari ketiga bulan baru, Maret, bulan Paskah, dan seterusnya dalam anugerah kemenangan-Mu. Maka kami yakin percaya cawan berkat yang di dalamnya atas nama-Mu ya Tuhan disebut, maka mendatangkan berkat bagi kami semua. Oleh kami akan bersama minumnya sesuai dengan sabda Tuhan. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita pegang ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya. Kita minum bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Syukur Tuhan. Semua anak-anak-Mu kami yakin ada dalam jamahan Tuhan. Yang ada dalam ruangan ini dan di ruangan lain tidak terkecuali. Bahkan ketika ibadah pemberitaan firman ini ada di YouTube pun semua diberkati dan diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ibadah hari ini. Dan masih ada satu sesi lagi yang kami yakin Tuhan siapkan berkat lebih besar lagi bagi setiap kami yang melayani dan semua yang dilayani yang hadir. Tuhan, Engkau terus dimuliakan, diagungkan sampai Engkau datang kembali menjemput setiap kami. Terima kasih. Ibadah kami disempurnakan Tuhan. Persembahan anak-anak-Mu pun kami unjukkan kepada Tuhan. Biar setiap tangan memegang persembahannya dan berkata, ini loh Tuhan, rasa syukur kami karena Engkau sudah selamatkan kami dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau tidak lupa memberikan rezeki terus kepada kami. Bahkan jauh sebelum kami bisa memberi, Engkau telah memberi kami begitu banyak. Dan di atas segalanya keselamatan yang daripadamu tidak dapat kami beli dengan apapun. Olehnya kami unjukkan persembahan jemaat ini kepada Tuhan. Tuhan pasti mengingatnya dan mencatatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Seraya hamba-Mu berdoa, rahmat berkat anugerah-Mu melimpah atas anak-anak-Mu, keluarga, rumah tangga, semua doa ada dalam jawaban Tuhan. Anak, cucu, cicit, keturunan kami semua dalam jaminan Tuhan. Hari tua kami bahkan sampai selesainya tugas hidup kami di dunia ini, Engkau akan terus menuntun kami dan menikmati kebersamaan dengan-Mu. Dengan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari-hari selanjutnya kami jalani bersama Tuhan. Dan saat ini tangan kami bersama jemaat terangkat untuk bersyafaat buat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa dan negara kami dalam rahmat Tuhan. Aman, sejahtera, tentram, rukun, damai, adil, makmur. Di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih. Para elit yang menerima kepercayaan dari Tuhan pun sungguh-sungguh peduli akan segenap bangsa ini. Terima kasih dan negeri kami akan dibuat maju. Dan nama Tuhan kami syukuri dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Dikau sekarang kekal selama-lamanya. Tuhan menyertai kami saat kami tinggalkan tempat ibadah ini. Terus Tuhan menaungi dan mempersiapkan kami dalam pelayanan ibadah malam nanti atau sore nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
berkat Tuhan Yesus melingkupi kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang yang kedua kali. Dan menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Silakan pelayan perjamuan kembali ke tempat. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua. Dan jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Tuhan berkati.